menginformasikan mengenai sourcing strategy. Jadi, adapun anggota kelompok dari kami yang pertama ada saya sendiri dengan nomor absen 6, Yoselika Tresya Siombing, kemudian ada saya Dinika Santi Dewi nomor absen 8. Saya Oka Firanti absen 12. Saya Maulizana Bela Putri absen 23. Saya Nurul Putri Supriyani nomor absen 24. dan ada satu anggota kelompok kami atas nama Igede Trisna Dwi Payana dengan nomor absen 17 berhalangan hadir karena ada sesuatu di luar perkuliahan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu proses dan prinsip sumber akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya kepada Santi. Baik, proses dan prinsip sumber. Bagian ini membahas tentang sumber, pembelian, dan juga pengadaan. Sourcing atau sumber merupakan rangkaian proses bisnis yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa. Kemudian tentang kegiatan yang berkolerasi, misalnya dari pemilihan pemasok hingga pembuatan kontrak, desain dan kolaborasi produk hingga evaluasi kinerja pemasok. Secara garis besar, sourcing adalah proses membangun dan mengelola hubungan pemasok di SC. Kemudian, next. Menurut Lison dan Farrington, pembelian adalah proses pengadaan kebutuhan yang tepat pada waktu yang diperlukan dengan biaya serendah mungkin dari sumber yang dapat diandalkan. Pembelian sebagian besar berkaitan dengan kegiatan komersial dan terkait dengan transaksional proses pemesanan. Kemudian pengadaan mencakup cakupan yang lebih luas daripada pembelian dan mencakup akuisasi dari pihak ketiga dan dari penyedia internal. Ini juga melibatkan penilaian opsi dan keputusan buat atau beli yang kritis. Selanjutnya ada proses sourcing. Secara umum, proses sourcing menghubungkan sisi penawaran dengan sisi permintaan, sehingga apa yang disebut objek sourcing akan tersedia bagi pemohon. Hal ini diilustrasikan dengan cara yang disederhanakan pada gambar tersebut. Kemudian gambar itu menunjukkan bahwa hubungan tinggi antara pihak yang meminta dan pihak yang memasok. Untuk lebih memahami detail di balik proses ini, penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang konten dan juga elemen-elemen yang ada pada proses sourcing. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan material, kemudian manajemen pemesanan, lalu riset supplier, kemudian keputusan membuat atau membeli, yang terakhir yaitu manajemen pemasok. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah make or buy dan outsourcing. Kata outsourcing sudah tidak asing lagi dalam keseharian bisnis. Outsourcing atau alih daya adalah upaya mengalihkan sebagian proses bisnisnya kepada pihak lain. Pada industri manufaktur ada pilihan keputusan membeli atau menggunakan fasilitas orang lain daripada membuat sendiri atau yang biasa disebut dengan make or buy. Sedangkan industri jasa biasanya melakukan pembelian atau penguasaan aset atau yang biasa disebut dengan rent or buy. Keputusan buat atau beli atau make or buy decision adalah keputusan perusahaan antara opsi untuk memproduksi sendiri atau untuk membeli dari luar untuk input yang diperlukan dalam proses produksi. Perusahaan membuat keputusan tentang apakah lebih murah untuk memproduksi suatu produk atau lebih baik untuk membuat suatu produk. David Bird, Donald Duggar, dan Stephen Starling dalam bukunya yang berjudul World Class Supply Management menjabarkan apa saja faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan sebagai komponen dalam mendukung sebuah produk harus diproduksi atau dibuat sendiri. Yang pertama, make. Ada tambahan biaya akibat persediaan atau inventory. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya bahan baku dan pendukung. Yang kelima, biaya yang berasal dari masalah kualitas. Yang ketujuh, tambahan biaya pembelian. Dan yang terakhir adalah tambahan biaya modal. Next. Sedangkan untuk pertimbangan biaya untuk membeli suatu produk atau buy, yang pertama adalah harga pembelian dari bagian yang dibeli tersebut. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, biaya penerimaan dan inspeksi. Yang keempat, tambahan biaya pembelian.
Yang kelima, biaya yang berasal dari masalah kualitas. Make or buy ini tidak hanya untuk barang tetapi diaplikasikan pada jasa atau intangible. Misalnya, apakah lebih efisien bagi kita untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan sendiri ataukah menyerahkannya kepada pihak luar? Dan sebaliknya, jika analisa dilakukan secara komprehensif dan akurat, keputusan make or buy ini seringkali memberikan peluang cost reduction yang sangat besar, baik di industri manufaktur maupun non-manufaktur. Next. Selanjutnya ada organisasi proses sourcing. Sourcing proses memungkinkan perusahaan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk operasional dengan standar yang jelas karena didasari riset dan penyusunan strategi dalam pengadaannya. Kegiatan ini dapat memberikan organisasi berbagai SDA yang mereka perlukan untuk kegiatan sehari-hari. Dalam prosesnya, karyawan perlu melakukan penelitian, membuat strategi, menentukan metrik kualitas dan kuantitas bahan, serta memilih pemasok yang memenuhi kriteria bisnis. Dengan demikian, sourcing dapat mempertahankan supply chain organisasi dan menjamin bahwa perusahaan selalu memiliki akses ke bahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sales. Bentuk organisasi sourcing proses akan ditentukan oleh beberapa pertimbangan, disesuaikan dengan kapasitas pengadaan, karakteristik pengadaan, dan tujuan dari proses pengadaannya sendiri. Pertama yang harus dipertimbangkan adalah ukuran dan struktur organisasi dan bagaimana desain pembagian tugas dan kewenangan di antara bagian dalam organisasi. Yang kedua adalah bagaimana mekanisme kerja dan mekanisme koordinasi di antara organisasi agar terbangun kerjasama yang optimal. Penentuan struktur organisasi bisa juga didasarkan pada struktur hierarki atau struktur berjenjang, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan dan penyampaian laporan. Pembagian struktur kewenangan di dalam pengadaan penting untuk diatur agar proses dapat berjalan dengan tertib dan menjaga potensi penyalahgunaan kewenangan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sourcing strategy. Untuk sourcing strategy sendiri ini dia memiliki beberapa strategi. Adapun salah satunya itu yang pertama ialah single versus dual and multiple sourcing. Single versus dual dan multiple. Ini bukan kata yang asing lagi buat kita, teman-teman. Jadi untuk single versus dual and multiple ini tugasnya ialah mengelola basis pemasok dengan tujuan untuk menentukan jumlah pemasok yang tepat. Dengan mengurangi basis pemasok, volume yang lebih besar dapat dipesan dari satu pemasok atau single sourcing strategy, yang dimana dengan tujuan menghasilkan efek bundling volume atau scale. Namun, adapun ketergantungan pada satu pemasok mungkin beresikonya terlalu tinggi. Next. Untuk single versus dual and multiple sourcing, pasti mereka memiliki beberapa kritis ketika memutuskan pada sumber tunggal versus ganda ataupun multiple. Adapun masalah yang akan timbul apabila kita menggunakan single versus dual and multiple sourcing ini, yang pertama itu ada pada volume, variasi produk, ketidakpastian permintaan, pentingnya waktu tunggu, gangguan dan resiko lainnya, biaya transportasi, kompleksitas manufaktur, kompleksitas koordinasi, dan yang terakhir adalah masalah pada pasca penjualan. Nah, selain memiliki kritis apabila kita menggunakan single versus dual and multiple sourcing ini, ada pun beberapa keuntungan dari sumber tunggal. Jadi single, dual, and multiple ini dipisah. Jadi untuk keuntungan dari sumber tunggal ataupun single sendiri, ialah yang pertama itu perjanjian jangka panjang, yang kedua kestabilan harga, yang ketiga pemasok termasuk dalam proses pengembangan produk pada tahap yang sangat awal. Kemudian ada biaya transaksi rendah, dan yang terakhir ada efek skala. Untuk kekurangan dari strategi ini sendiri, yang pertama itu ialah kebijakan harga yang tidak efisien, masalah lead time, kualitas dan layanan, kurangnya kerjasama dengan banyak pemasok. Jadi yang awal yang kritis itu untuk ketiga, single, dual, dan multiple. Jadi mereka masing-masing sama seperti pada umumnya memiliki kelebihan dan kekurangan.
Selanjutnya ada sumber lokal versus global. Melihat lokasi pemasok adalah aspek lain dari strategi sumber. Hal ini terkait dengan strategi wilayah sumber geografis yang dimana ada dua ekstrem, mulai dari sumber lokal atau jumlah pemasok terbatas, tetapi norma, bahasa, mata uang yang sama, jarak terpendek, dan dengan demikian waktu reaksi tercepat jika terjadi perubahan, versus sumber global yaitu menawarkan basis pemasok terluas tetapi menderita misal jarak jauh, mata uang yang berbeda, standar norma, dan lain-lain. Jadi di antara ini ada juga sumber nasional atau kontinental. Jadi untuk sumber global sendiri, item dengan volume tinggi, permintaan tetap, dan biaya transportasi rendah adalah yang paling disukai. Namun untuk peluang dan resiko yang berbeda dalam hal biaya, layanan, kualitas, dan keberlanjutan harus dimasukkan dalam analisis. Adapun analisisnya itu yang pertama untuk biaya, tenaga kerja, pajak, transportasi, asuransi, transshipment, bea, dan transaksi. Kemudian untuk kualitas sendiri, analisisnya yang pertama ada tagihan bahan baku, kontrol kualitas, layanan purna jual, dan sertifikasi. Untuk analisis pada layanan, yang pertama itu ialah pengiriman tepat waktu, daya tanggap, fleksibilitas, peralatan teknis, citra, dan keandalan. Untuk analisis keberlanjutan, masalah politik, ekonomi, dan sosial. Untuk strategi just in time akan dijelaskan oleh teman saya Fitri. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai just in time. Jadi sebelum itu kan kita perlu tahu tentang prinsip-prinsip just in time. Jadi definisi yang diberikan oleh American Productions and Inventory Control Society itu just in time adalah filosofi manufaktur yang didasarkan pada penghapusan semua pemborosan secara terencana dan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Ini mencakup keberhasilan pelaksanaan semua aktivitas manufaktur yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir dari rekayasa desain hingga pengiriman dan termasuk semua tahap konversi dari bahan mentah dan seterusnya. Elemen utama termasuk hanya memiliki persediaan yang dibutuhkan saat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hingga nol cacat, untuk mengurangi lead time dengan mengurangi waktu setup, panjang antrian dan ukuran lot, untuk secara bertahap merevisi operasi itu sendiri, dan untuk mencapai hal-hal ini dengan biaya minimum. Membuat apa yang dibutuhkan pelanggan, kapan dibutuhkan, dan dalam jumlah yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber daya manusia, material, dan mesin yang minimum. Ini adalah ide inti dari just in time. Just in time itu sendiri dikembangkan pada 1950-an oleh Toyota di Jepang. Seiring dengan perkembangan Toyota Production System atau TPS, just in time itu sendiri menjadi elemen inti dari konsep lean production. Ini difokuskan untuk memenuhi permintaan yang tepat mengikuti metode pengisian ulang sinkron produksi yang diaktifkan oleh pesanan pelanggan dan terkait dengan semua langkah penambahan nilai sebelumnya. Prinsip just in time itu sendiri akan menghubungkan disiplin fungsional produksi, pengadaan atau sumber, logistik, dan penjualan. Selain itu, just in time membutuhkan kerjasama erat yang berhasil dari pihak-pihak yang terlibat secara internal dan eksternal karena didasarkan pada prinsip tadi. Just in time itu sendiri memungkinkan pengurangan persediaan di lokasi produksi, pemotongan waktu tunggu, dan peningkatan produktivitas dan daya tanggap. Material bernilai tinggi dengan stabilitas permintaan yang baik dan permintaan yang stabil dapat direkomendasikan secara khusus untuk just in time. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen hubungan pemasok. Jadi dalam memilih strategi sumber, aspek SRM dapat dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama itu analisis pemasok, pemilihan pemasok, integrasi pemasok, pengembangan pemasok. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pemasok strategis. Pertama, dalam analisis pemasok strategis, Departemen Sumber wajib melakukan analisis pengeluaran untuk menganalisis pemasok yang dimana volume penjualan tercakup untuk jenis buku cadang atau komoditas. Ini berarti jumlah item yang dibeli memerlukan analisis yang cermat untuk menghasilkan dasar untuk mengembangkan skenario perbaikan. Skenario seperti itu dapat dikaitkan dengan menyesuaikan, menambah atau mengurangi jumlah pemasok atau mengalihkan tanggung jawab tambahan kepada pemasok. Secara umum, peluang dinilai pada langkah pertama fase analisis strategis. Langkah strategis kedua,
berfokus pada pembuatan profil untuk kategori, misalnya kertas, logam, karet atau kursi, roda, lampu, dan lain-lain, dan untuk mengelompokkan bahan atau layanan untuk mengidentifikasi pola sumber yang berulang. Selanjutnya, untuk mengembangkan strategi sumber pada langkah ketiga, CCO harus diidentifikasi. Ini penting untuk mengembangkan kertas keputusan yang sebanding yang juga akan digunakan untuk mendukung keputusan buat atau beli. Hasilnya adalah gambaran ringkas yang menyoroti item mana yang akan dipasang secara eksternal dibandingkan dengan bagian atau komponen yang akan diproduksi secara internal. Selanjutnya, dalam langkah strategis keempat, pemasok potensial perlu diidentifikasi dan disaring. Mungkin saja pemasok baru ditambahkan setelah mereka mengajukan penawaran yang menjanjikan. Berdasarkan kriteria pemilihan pemasok yang ditentukan, basis pemasok perlu dievaluasi secara kritis. Perangkat kriteria seleksi yang telah ditentukan sebelumnya menangkap dan menjelaskan atribut yang berbeda. Ini membantu memfasilitasi dan mempercepat proses penilaian. Jadi ketika pakar bisnis berbicara tentang analisis pengeluaran, itu berarti memahami berapa banyak pemasok yang ada dan berapa nilai tukar uang per pemasok. Buzzard dan Hanfield menyatakan bahwa analisis pengeluaran adalah penerapan teknik kuantitatif untuk membeli data dalam upaya untuk lebih memahami pola pengeluaran dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Analisis pembelanjaan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kategori produk atau layanan apa yang secara signifikan mempengaruhi pengeluaran perusahaan. Yang kedua, berapa banyak yang kita belanjakan dengan berbagai pemasok. Yang ketiga, bagaimana pola pengeluaran kita di lokasi yang berbeda. Jadi gagasan utama dibalik analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang baik berdasarkan analisis data tentang perilaku pengeluaran perusahaan dengan pemasok atau mitranya. Tergantung pada pertanyaan yang perlu dijawab, jalur yang sesuai perlu diambil untuk meninjau informasi kuantitatif yang ada. Sebagai contoh, praktik menunjukkan bahwa sebuah perusahaan akan menghabiskan jumlah yang sangat tinggi dari biaya pengadaan mereka dengan hanya sejumlah kecil pemasok atau mitra layanan. Untuk analisis kasus seperti itu, analisis Pareto adalah solusi yang baik. Dalam kasus lain, di mana sejumlah besar data memerlukan perhatian cermat, analisis regresi juga merupakan pendekatan yang baik. Baik, jadi seiring dengan analisis pembelanjaan, beberapa metode lain digunakan dalam praktik. Yang pertama, analisis industri pemasok. Tinjauan pemasok, pangsa pasar mereka, kekuatan keuangan, cakupan geografis untuk mendapatkan gambaran terstruktur tentang pemasok untuk barang dan jasa tertentu, termasuk pemahaman tentang peran yang dimainkan pemasok ini di SC. Apakah itu penyedia bahan lokal atau mitra kerja global yang menyediakan subperakitan. Yang kedua, analisis biaya dan kinerja. Pemeriksaan pemicu biaya untuk sumber barang dan jasa serta mengembangkan Key Performance Indicator atau KPI yang solid model. Disarankan untuk menganalisis langkah-langkah penambahan nilai di sisi pemasok dan kemudian memetakan pemicu biaya dan mendorong atau influencer kinerja terhadap berbagai proses transformasi. Yang ketiga, analisis peran pemasok. Identifikasi peran yang dimainkan pemasok dalam desain SC yang merupakan pemasok yang akan berperan aktif atau mengkoordinasikan bagian-bagian SC versus vendor yang hanya mengirimkan barang atau jasa mereka. Misalnya pengisian bahan bakar solar dalam mode pasif. Yang keempat, analisis proses bisnis. Penilaian proses bisnis antara pihak yang membeli dan menjual. Dalam prakteknya, analisis ini akan membantu menjawab pertanyaan tentang siapa dari sisi pelanggan akan bertukar dengan siapa, seberapa seiring dan bagaimana dengan pemasok komoditas yang sesuai. Hal ini berkaitan dengan frekuensi pertukaran data, proses kerjasama, dokumen yang akan ditransfer, dan juga alat, misalnya EDI, web EDI atau portal pemasok, yang perlu digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang terstruktur dan harmonis sehingga proses bisnis menjadi praktis. Yang kelima, analisis manfaat hidup. Analisis manfaat bisnis. Kuantifikasi potensi penghematan per komoditas dan penggunaan manfaat yang teridentifikasi ini untuk tujuan penetapan target yang transparan. Lebih jauh lagi, analisis manfaat bisnis yang terbukti seperti itu juga akan membantu manajemen senior membuat keputusan. Dan yang terakhir, implementasi dan pelaksanaan rencana komoditas. Elaborasi rencana terstruktur menunjukkan untuk jenis komoditas apa dengan pemasok mana, jenis strategi dan alat apa yang harus diterapkan oleh siapa dan organisasi dan kapan. Ini berarti prinsip-prinsip manajemen proyek memainkan peran penting dalam mengubah strategi menjadi rencana dengan tugas dan paket kerja yang telah ditentukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pemilihan pemasok. Jadi pada fase ini tim sumber akan membuat daftar pendek pemasok berdasarkan kriteria pemilih.
pemasok yang teridentifikasi. Jadi pendekatan yang berbeda itu mungkin, tetapi pada prinsipnya tugasnya adalah menilai sejauh mana kemampuan pemasok untuk memenuhi kriteria pemilih pelanggan, entah mereka sepenuhnya terpenuhi atau sampai tingkat tertentu terpenuhi. Ini berarti untuk mengidentifikasi vendor yang paling tepat. Pemilihan vendor adalah masalah multi kriteria yang mencakup ukuran kualitatif dan kuantitatif. Penting untuk ditekankan bahwa pemilihan pemasok yang cermat dan tepat merupakan elemen penting dalam aktivitas pengadaan. Karena kinerja SC secara keseluruhan sangat bergantung pada setiap pihak yang terlibat. Jadi setelah daftar pendek dibuat, diskusi dan negosiasi kontrak yang terperinci akan dimulai. Kemudian pada langkah ini, kondisi komersial secara khusus menjadi agenda. Tetapi persyaratan logistik misalnya instruksi pengemasan, ukuran lot, alat transportasi, label pengenal barang, atau catatan pengiriman juga merupakan bagian dari kesepakatan. Jadi ketika mereka menegosiasi, kontraktual diselesaikan dan kontrak ditandatangani, jadi perjanjian khusus ini akan menjadi bagian dari proses operasional sehari-hari. Untuk latihan pemilihan pemasok, jadi untuk lebih memahami prinsip dari dibalik pemilihan pemasok yang sistematis seperti yang tadi, jadi diasumsikan bahwa misalnya kita itu sebagai karyawan di sebuah perusahaan, dan tugas kita untuk mengevaluasi dua pemasok alternatif terhadap daftar kriteria pemilihan pemasok untuk perusahaan kita. Contohnya, kita harus memiliki kriteria pemilihan pemasok berikut dengan bobot kepentingan yang sesuai. Departemen pengadaan akan membuat standar yang berisi kriteria seleksi yang relevan. Lalu daftar kriteria ini akan digunakan untuk semua pemasok untuk memastikan komparabilitas pemilihan pemasok yang telah dilakukan di masa lalu dan untuk pemilihan pemasok yang akan datang. Di samping kriteria seleksi khusus perusahaan adalah presentasi bobot individu. Secara total kami akan selalu memiliki 100% split atas kriteria seleksi. Selain itu, faktor pembobotan standar akan digunakan dalam praktik untuk memastikan konsistensi dan reproduktivitas pemilih pemasok. Jadi dalam praktiknya kita akan menemukan bahwa Departemen Pengadaan yang relevan telah menyetujui persyaratan untuk menetapkan poin di setiap kriteria. Ini akan dikalikan baris demi baris untuk menghitung nilai peringkat pemasok secara keseluruhan. Dan contohnya untuk pemasok A itu memiliki poin sebesar 5,7 poin. Dan untuk pemasok B jumlah totalnya yaitu 6,1 poin. Oleh karena itu kami akan memilih pemasok B karena peringkat pada tabel di atas cukup dekat satu sama lain. Jadi orang mungkin berpikir untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok A. Mungkin untuk evaluasi di masa depan. Tentu saja bukan satu pemasok saja yang dievaluasi oleh Departemen Pengadaan, tapi ada beberapa perusahaan yang dinilai. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu integrasi dan pengembangan pemasok. Jadi praktek telah menunjukkan bahwa pesanan pembelian tradisional cenderung dianggap tidak fleksibel karena jumlah dan tanggal pengirimannya itu tidak tepat. Berbeda dengan pemesanan pembelian dan perjanjian perjadwalan lebih disukai dalam praktik bisnis karena tanggal dan kualitas permintaan yang tepat dan dikomunikasikan dari pihak pemesan dengan pihak pemasok. Pengembangan pemasok difokuskan di satu sisi pada peningkatan kemampuan pemasok untuk menetapkan peningkatan produksi dengan pemecahan masalah praktis atau dengan membangun proses perbaikan terus-menerus. Di sisi lain, ia berusaha untuk meningkatkan biaya, kualitas, dan pengiriman pemasok dengan memiliki pemasok tim pengembangan di fasilitasi vendor. Pengembangan pemasok terkait dengan dukungan konsultasi aktif dan memberikan panduan yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, dan menyelesaikan secara praktis.
yang bertujuan untuk mengamankan, mengembangkan, dan memelihara basis pemasok yang solid dan andal. Tyson dan Farrington menyarankan pendekatan untuk yaitu 9 langkah 9 langkah yang khas untuk mengatur struktur secara sistematis dan mengikuti proses pengembangan pemasok. Jadi langkah-langkah ini yang pertama ada mengidentifikasi produk penting, yang kedua mengidentifikasi pemasok penting, yang ketiga menilai kinerja pemasok, yang keempat menentukan kesenjangan antara kinerja pemasok saat ini dan yang diinginkan, yang kelima membentuk tim pengembangan pemasok lintas fungsi, yang keenam bertemu dengan tim manajemen puncak pemasok, yang ketujuh bagaimana kesenjangan yang teridentifikasi dapat dijembatani, yang kedelapan menetapkan tenggat waktu untuk mencapai perbaikan, dan yang terakhir memantau peningkatan. Dalam praktiknya pengembangan pemasok seperti itu terkait dengan pembentukan hubungan jangka panjang yang didasarkan pada rasa saling percaya diri. Jadi selanjutnya karyawan perlu bekerja sama dengan sukses untuk menyelaraskan organisasi dan budaya. Selanjutnya materi akan dibagikan oleh Ica. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai poin utama. Untuk poin utama sendiri pada dasarnya dalam kegiatan pengadaan, pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dinilai dan jawaban harus dikembangkan pada prinsipnya untuk barang-barang dari kategori komoditas. Untuk pertanyaan pertama itu ialah apa yang harus disourcing. Yang kedua, bagaimana item harus disourcing, dari siapa menjadi source, dari mana source-nya, dan yang terakhir kapan sourcing-nya. Sejalan dengan 5 dimensi ini adalah faktor strategis lainnya mengenai hubungan jangka panjang dengan pemasok, pengukuran kinerja mereka, dan analisis pola pengeluaran yang stabil yang perlu dilakukan untuk memastikan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kegiatan pengadaan. Untuk mengenai poin utama, hanya itu saja karena yang paling di-highlight yaitu untuk 5 pertanyaan ini. Sekian materi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab kami membuka 2 kali sesi. Untuk sesi yang pertama 3 pertanyaan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada nomor 3 atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Dini Yasin, nomor absen 3. Di sini saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai proses sourcing. Nah, apakah yang menjadi kendala dalam proses sourcing tersebut? Itu aja. Baik, terima kasih Tuti. Selanjutnya Nadia. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Di sini perkenalkan, nama saya Nadia Angelika dengan absen 4, ingin bertanya mengenai tadi di slide itu disebutkan mengenai make or buy decision, di mana itu merupakan opsi untuk perusahaan akan membuat sendiri atau membeli suatu input dalam produksi. Bisa nggak disebutkan setengah keuntungan yang bisa didapatkan dari memilih make dan keuntungan dari memilih buy? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, Adis. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Gede Aryan dari Sanaya, absen 13. Saya ingin bertanya, dijelaskan bahwa kelebihan dari sistem just in time itu salah satunya dapat terhindar dari penumpukan stok sehingga menekan biaya produksi. Nah, selain memiliki kelebihan, apakah sistem just in time ini ada apakah ada kelemahannya? Kalau ada bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Adis. Untuk sesi yang pertama akan dijawab terlebih dahulu oleh teman kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tuti. Apakah yang menjadi kendala dalam proses sourcing gitu ya? Jadi yang pertama itu ada 3 kendala. Yang pertama ada perubahan harga dan stok yang mendadak. Jadi perubahan stok yang mendadak ini mengakibatkan supplier tidak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Data barang dan harga yang tidak akurat dan terbaru bisa merugikan perusahaan. Yang kedua, proses sourcing yang lama
waktu sourcing yang lama bisa mempengaruhi produktivitas perusahaan. Jadi ini penyebabnya lamanya waktu procurement seperti proses negosiasi yang berlarut-larut, pengaturan dan pembayaran tagihan yang lambat. Dan yang terakhir itu ada performa supplier yang mengecewakan. Jadi di mana layanan yang diberikan vendor tidak sesuai dengan janji di awal kerjasama. Jadi hal ini mengakibatkan perusahaan kecewa dan enggan untuk memperbarui kerjasama. Permasalahan sourcing tersebut tentu dapat diatasi dengan membuat standar operational procedure atau SOP untuk pengadaan barang dan jasa di perusahaan, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan supplier dan membuat prosedur sourcing efektif dan seefisien mungkin sehingga meminimalisir kerugian dari perusahaan. Gitu Tuti, gimana bisa diterima? Terima kasih Tuti. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Nadia akan dijawab oleh Sasa. Baik, tadi pertanyaan Nadia, keuntungan yang bisa didapatkan jika kita memilih make atau keuntungan yang bisa didapatkan jika kita memilih buy. Yang pertama, jika kita memilih make, keuntungannya perusahaan memiliki kontrol penuh atas setiap aspek operasi dan menentukan standar kualitas sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, meminimalisir risiko terjadinya peniruan oleh pesaing dan kebocoran informasi perusahaan. Dan yang ketiga ada menghindari pemasok yang tidak reliable atau yang tidak terpercaya. Sedangkan untuk keuntungan jika perusahaan memilih buy, yang pertama ada menghemat biaya operasional perusahaan, khususnya biaya fasilitas penunjang, dan pihak eksternal biasanya menyediakan penawaran yang lebih murah sebagai hasil dari skala ekonomi yang diraih dari spesialisasi mereka. Yang kedua, mendukung operasional khusus di mana dengan keputusan membeli dapat memenuhi kebutuhan tertentu dalam jumlah yang besar. Dan keuntungan yang terakhir adalah keputusan membeli atau buy dapat mendukung fokus perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan hal-hal lain yang dinilai lebih penting sebagai fokus profit. Apa jawaban yang bisa diterima, Nadia? Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adis. Pertanyaannya itu kan kelemahan dari sistem produksi just in time ya ini ya. Jadi yang pertama itu sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat menurun. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Dan yang terakhir, perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataan tidak ada produk jadi yang lebih. Itu jawaban dari pertanyaannya Adis. Untuk Adis, apakah sudah diterima? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan pertama. Untuk sesi kedua, kami membuka 3 pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya? Baik, yang pertama ada Novi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Karina Priyanti, absen 28. Jadi pertanyaan saya, di dalam PPT disebutkan bahwa penggunaan metode peringkat faktor untuk pemilihan pemasok sangat subjektif, sehingga diperlukan analisis sensitivitas jika evaluasi serta dari beberapa pemasok. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas ini dan bagaimana metode pelaksanaan? Baik, terima kasih Novi. Selanjutnya ada Tegar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Koman Tegar Prasetya, nomor absen 11. Di sini saya ingin bertanya, menurut kalian, bagaimana cara mengatur struktur secara sistematis dan bagaimana cara mengikuti proses pengembangan pemasok dalam perusahaan? Baik, terima kasih Tegar. Selanjutnya ada Gung Sri. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Saya Natul Sri Indrayanti, absen 22. Untuk pertanyaannya, pada kondisi yang bagaimana suatu perusahaan dapat menggunakan sourcing strategi? Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan terakhir. Kami akan menjawab langsung. Yang pertama itu dari Novi. Untuk Novi, tadi pertanyaannya itu ialah apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dan bagaimana metode pelaksanaannya. Untuk analisis sensitivitas sendiri itu ialah merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Jadi dengan kita melakukan analisis sensitivitas ini, akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Dan selain itu, analisis sensitivitas ini merupakan sebuah metode yang menentukan bagaimana nilai-nilai berbeda dari sebuah variabel independen mempengaruhi variabel dependen tertentu di bawah asumsi-asumsi yang telah diberikan. Adapun contoh dari analisis sensitivitas ini seperti Microsoft Excel. Seperti itu, Novi. Apakah jawabannya dapat diterima? Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Tegar bisa dijawab oleh Budi. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tegar, yaitu bagaimana cara mengatur struktur secara sistematis dan mengikuti proses pengembangan pemasok dalam perusahaan. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi produk penting, terutama produk strategis. Yang kedua, mengidentifikasi pemasok penting, menilai kemampuan mereka saat ini dan masa depan, apakah masuk akal untuk mengembangkannya. Yang ketiga, menilai kinerja pemasok, di mana penggunaan kerangka KPI standar, kuesioner, daftar periksa atau metodologi penilaian khusus perusahaan. Yang keempat, menentukan kesenjangan antara kinerja pemasok saat ini dan yang diinginkan dari sudut pandang penawaran dan dari sudut pandang permintaan. Yang kelima, membentuk tim pengembangan pemasok lintas misi, siapa yang menjalankan penilaian, mengidentifikasi kesenjangan dan mengembangkan serta menegosiasikan pendekatan solusi yang memungkinkan. Yang keenam, bertemu dengan tim manajemen puncak pemasok untuk mengidentifikasi tingkat hubungan kolaboratif yang diperlukan. 7. Setuju bagaimana kesenjangan yang teridentifikasi dapat dijembatani, misalnya untuk menerapkan solusi IT untuk membentuk tim perbaikan bersama dan mengembangkan rencana yang sesuai. Dan yang terakhir, memantau peningkatan selama pelaksanaan tindakan pengembangan pemasok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk Tegar, apakah Anda diterima? Bisa, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Bung Sri dapat dijawab oleh Sandi. Baik, untuk pertanyaan Bung Sri, pada kondisi yang bagaimana suatu perusahaan dapat menggunakan sourcing strategi? Pengadaan harus dijadwalkan mengenai keterlibatan pemasok awal pada tahap pengembangan produk induk, bersama-sama mengembangkan bagian atau modal, dan untuk menyepakati strategi pengiriman yang paling sesuai, termasuk wadah atau penyimpanan stok yang sesuai satuan alternatifnya. Strategi pengadaan stok atau sumber yang disesuaikan dengan permintaan dapat diterapkan. Untuk jawabannya, apakah dapat diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya pada kelompok kami. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3 dan selamat sore teman-teman. Sore.